Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si gendut itu mau berurusan denganku. Shi Hao bertanya dengan santai sambil duduk di sebelah meja batu giok. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Sambil menikmati anggur, dia juga menyaksikan hiruk-pikuk ibu kota. Tepat sekali, kamu harus berhati-hati. Sudut bibir peri rubah surgawi terangkat dan matanya yang besar melengkung. Senyumnya sangat manis, namun licik pada saat yang sama. Mengapa lemak itu membuat segalanya sulit bagiku tanpa alasan? Bukannya aku memprovokasi dia. Jika dia datang mencari masalah, maka saya akan langsung menekan dan menanganinya di tempat. Shi Hao berbicara dengan cara yang mendominasi. Alasan dia berbicara seperti ini adalah karena dia tahu bahwa kata-kata penyihir itu tidak bisa dipercaya. Dia baru saja menyelesaikan pertempuran hebat, jadi suasana hatinya agak santai sekarang. Akibatnya, dia berbicara dengan cara menggoda dan bercanda. Penyihir itu terkikik dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" Menekan dia di tempat. "Bukankah kamu bilang kamu akan menjualnya padaku? Aku sudah menunggu selama ini. Jika dia benar-benar datang mencari masalah, maka aku akan langsung membawanya kembali ke desa untuk menjadikannya seorang ibu." Shi Hao menggerakkan tinjunya dengan kasar. Pada kenyataannya, dia bukan pria maskulin dan masih muda. Dia masih halus dan cantik, jadi kata-kata ini diucapkan hanya untuk bermain-main dengan gaya penyihir. Roh rubah surgawi tertawa sampai dia bergoyang-goyang, tidak cocok dengan penampilannya sama sekali. Di bawah kerahnya, sejumlah besar kulit putih saljunya terungkap, seperti batu giok halus. Lengannya yang seperti lotus berkilauan, dan wajahnya yang cantik benar-benar mempesona. Matanya juga sangat cerdas. Jika dia benar-benar datang, apakah kamu berani mengambil tindakan? Kenapa aku tidak berani? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menemukan seseorang untuk menjadi pasangannya menggantikannya? Siapa di sana yang lebih baik dariku? Karena itu tanggung jawab saya harus mengambilnya sebagai istri saya. Shi Hao berbicara dengan percaya diri. Kaulah yang mengatakannya? Tekan peri Yu Chen di tempat. Senyum penyihir itu sangat indah dan matanya bersinar. Tekan lemak itu di tempat. Shi Hao mengangguk saat dia menirukan kata-katanya. Hei, tawa peri rubah surgawi memberi Shi Hao firasat buruk. Dia agak takut karena dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika dia tiba-tiba berbalik, dia melihat sosok yang luar biasa berdiri di pintu masuk ke kamar pribadi. Gemuk, maksudku, peri Yu Chen, kapan kamu datang? Shi Hao menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Aku sudah tiba cukup lama. Peri Yu Chen berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Kecantikannya membuat orang lain merasa tercekik. Sementara pakaian menutupi seluruh tubuhnya, dan tidak ada sedikit pun kemarahan darinya. Dia seperti peri dunia lain dan dingin. Shi Hao sangat malu. Jelas bahwa dia telah dijebak oleh penyihir itu. Kenapa kamu diam sekali? Segera setelah itu, dia melihat ada masalah. Gelombang dingin mengalir di punggungnya, karena peri ini terlalu menakutkan. Dia menghindari terdeteksi oleh kesadaran spiritualnya, cukup mengejutkannya. Peri Yu Chen sangat tenang dan tidak bingung, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan, atau mungkin semua kata-kata tidak sopan itu disaring. Dia berjalan ke kamar pribadi, tetapi tidak duduk. Dia memiliki harta rahasia dalam dirinya yang tidak mungkin untuk ditangani. Itu bisa menyembunyikan keberadaannya, dan merupakan alat pembunuhan yang sangat hebat.
Tawa penyihir itu sepertinya tidak pernah berakhir. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Tidak heran Peri Yu Chen tidak mengungkit masalah barusan. Dia secara alami tidak akan menggali kuburnya sendiri, jadi dia berpura-pura seolah-olah dia tidak pernah mengatakan hal itu. Namun, penyihir itu tidak berpikir dengan cara yang sama. Dia akan menimbulkan masalah dari nol, jadi bagaimana dia bisa membiarkan situasi ini pergi? Pemuda seperti dewa, kekasih peri Anda secara pribadi telah tiba. Cepat dan bawa dia kembali ke desa dan jadikan dia seorang ibu. Saya menantikannya, dan berdoa agar keponakan itu cepat dan mendapatkannya. Tawa roh rubah surgawi sangat tajam dan jelas, dan tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Shi Hao pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia melihat ke jalan-jalan yang ramai dan berkata, ibu kotanya benar-benar hebat. Ada orang di mana-mana. Kamu benar-benar tidak pandai mengubah topik. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah orang-orang di jalan itu bukan manusia melainkan rumput? Penyihir itu memutar matanya dan melanjutkan pertanyaannya dari tadi dan tidak membiarkannya pergi. Kakak Yu Chen sudah tiba, jadi bagaimana dengan kata-kata berani yang baru saja kamu ucapkan? Anda seharusnya tidak memberinya bau dingin. Shi Hao menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan dia terus berbicara dengan bebas, atau akan ada lebih banyak masalah. Dia mengambil inisiatif dan berkata, Peri Yu Chen, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ada beberapa hal. Peri Yu Chen menjawab. Shi Hao terkejut. Apakah pihak lain benar-benar datang mencari masalah? Masuk akal untuk berasumsi bahwa ini bukan masalahnya karena situasi di ibu kota sangat rumit. Lebih baik diam-diam memperhatikan situasi, jadi dia seharusnya tidak menjadi orang pertama yang melompat keluar, kan? Peri Yu Chen tersenyum manis, segera membuatnya merasa seperti dimandikan oleh angin musim semi. Hari ini, dia tidak mengenakan kerudung, dan kulitnya yang elegan dan halus tidak memiliki cacat sedikit pun. Rambutnya hitam legam, dan matanya yang cerah tampak tenang. Peri, tolong jangan tersenyum padaku seperti itu lagi. Kalau tidak, penyihir itu akan mendesakku untuk membawamu kembali ke desa lagi, kata Shi Hao. Kamu jelas ingin melakukannya sendiri. Mengapa Anda menyeret saya ke bawah dengan Anda? Peri Yu Chen tidak terpengaruh sama sekali dan malah bertanya, apakah kamu murid dari Heaven Mending Pavilion? Shi Hao tercengang dan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan semacam ini. Dia segera mengangguk, karena tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Banyak orang sudah tahu tentang ini. Karena itu masalahnya, maka kami berdua berasal dari tempat yang sama. Kita berdua harus menjadi lebih dekat dan tidak jatuh cinta pada korupsi penyihir ini, kata Peri Yu Chen. Hei, apakah kamu mendengar? Kakak Yu Chen ingin menjadi lebih intim denganmu. Otak kayu Anda benar-benar tidak mengerti maksudnya. Cepat dan ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Penyihir itu mengolok-olok. Apa? Anda ingin kembali ke desa dengan saya? Tidak masalah. Kakek kepala dan Paman Lin Hu selalu ingin saya membawa kembali seorang istri, mengatakan bahwa saya sudah pada usia di mana saya harus menetap dan menikah. Anak saudara Dazuang sudah sangat besar, kata Shi Hao. Hahaha, penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa orang ini pasti mengerti dan sekarang dengan sengaja bermain-main dan mengalihkan topik pembicaraan. Peri Yu Chen sangat tenang dan tidak bertingkah seperti wanita lain. Dia sangat tidak terganggu ketika dia berkata, jika kamu mau, kita bisa bekerja sama untuk menangkap penyihir itu dan menjadikannya istrimu. Bahkan sesuatu seperti ini tidak apa-apa. Mulut Shi Hao membentuk-bentuk O. Dia tidak pernah berpikir bahwa peri suci dan dunia lain yang tak tertandingi akan mampu mengucapkan kata-kata absurd seperti itu. Penyihir itu berkata, apakah kamu melihat? Peri suci dan murni lebih bermuka dua daripada siapapun.
Untuk mencapai tujuannya, dia berani melakukan apa saja. Demi peri itu, sektenya bahkan membuat diri mereka menjadi iblis. Kemudian, setelah serangkaian pertempuran, mereka membalikkan segalanya dan mengubah sejarah. Jika kamu menjadi cukup kuat, kamu bisa menjadi Raja Iblis dan membuat peri Yuchen melayanimu. Kami memiliki asal-usul yang sama dan mewarisi tradisi yang sama. Peri Yuchen tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun, seolah-olah semua kata-kata kotor itu terbang melewati telinganya seperti angin, tidak meninggalkan apapun. Aku meminta petunjuk peri. Mengapa Anda berbicara tentang hal-hal seperti itu? Tolong bantu saya menghilangkan kebingungan saya. Shi Hao benar-benar tidak mengerti. Dia telah berkultivasi di dalam paviliun mending surga sebelumnya, tetapi apa hubungannya dengan sekte besar di luar wilayah ini? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu semuanya. Saya berasal dari sekte mending surga. Nama ini mengingatkanmu pada apa? Peri Yuchen bertanya. Dia berada pada jarak di mana Shi Hao hampir bisa menyentuhnya. Matanya sangat cerdas, dan aroma femininnya melayang seperti anggrek saat dia menatapnya dengan tenang. Shi Hao terguncang. Perbedaan antara Heaven Mending Sect dan Heaven Mending Pavilion hanya satu kata. Tampaknya benar-benar ada hubungan antara keduanya, jadi dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Paviliun surga mending berasal dari luar tanah terlantar. Itu adalah cabang dari sekolahku, jadi jika kamu menelusuri kembali ke akarnya, kamu semua adalah murid dari sekte mending surga, kata Peri Yuchen, mengungkapkan rahasia yang mencengangkan. Ayo, kakak, kulit wajah cantikmu menebal. Kapan paviliun mending surga menjadi cabang Anda? Kalian bahkan tidak pernah mengenali mereka, namun kalian benar-benar berani mengambil pujian saat itu nyaman, ejek penyihir itu. Hati Shi Hao tergerak. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa hubungan dan beberapa dari apa yang dikatakan Peri Yuchen dapat dipercaya. Hanya saja, ada terlalu banyak motif tersembunyi yang dirahasiakan. Memang benar bahwa beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi saat itu, tetapi pada akhirnya, kami masih memiliki asal yang sama. Leluhur Heaven Mending Pavilion adalah murid dari Heaven Mending Sect saya. Dia selalu ingin kembali, dan sebagai hasilnya, dia mendirikan paviliun surga mending di sini di wilayah gurun, kata Peri Yuchen. Shi Hao gemetar. Dia segera memikirkan kakek hantu. Pada saat itu, rambutnya benar-benar acak-acakan, dan ada pedang kuno yang tertancap di tengkoraknya. Dia menjadi gila dan melolong sedih karena dia adalah murid yang ditinggalkan. Saat itu Shi Hao memikirkan betapa hebatnya sekte itu. Itu sangat kuat bahkan seseorang seperti kakek hantu diusir, ini terlalu mengejutkan. Anda harus memahami bahwa kakek hantu adalah seseorang yang bahkan berani memotong ahli tertinggi tanpa ragu-ragu. Saat itu, seorang ahli kuno yang bahkan menyalakan api ilahinya ditolak oleh sekte mending surga, namun hari ini, kalian benar-benar memiliki keberanian untuk mencari muridnya. Ini benar-benar menarik, ejek penyihir itu. Kami tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi sekte kami selalu diam-diam setuju bahwa paviliun surga mending adalah cabang dari sekte mending surga kami, kata Peri Yuchen. Sayang sekali. Paviliun mending surga telah dimusnahkan oleh orang lain. Shi Hao berbicara dengan dingin. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Ketika Heaven Mending Pavilion menghadapi masalah besar, mengapa tidak ada yang datang untuk membantu? Kami tahu itu sudah terlambat, tetapi pada akhirnya, semua akun akan diselesaikan. Segera, tanah terlantar akan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan bahkan orang suci akan menjadi rumput dan jerami. Peri Yuchen berbicara, suaranya sangat serius. Pada saat ini, pikiran Shi Hao sangat tidak tenang. Seseorang sekuat kakek hantu datang dari sekte mending surga dan diusir. Seberapa menakutkan sekte besar ini?
Dia selalu merasa bahwa sekte besar dari luar wilayah ini sangat kuat dan dapat mendominasi wilayah tanpa akhir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang bahkan menyalakan api ilahinya akan dibuang. Itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan. Sekte Mending Surga benar-benar hebat, dan warisan mereka telah diturunkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Itu berasal dari tahun-tahun kuno, dan tidak terbatas pada satu wilayah saja. Peri Yu Chen menjelaskan situasinya kepada Shi Hao. Ruang yang ditempati sekte besar ini sebenarnya tidak terbatas pada satu wilayah. Ini seperti sesuatu yang langsung dari dongeng, membuat Shi Hao agak tercengang. Dengan kata lain, bisa dikatakan ada lebih dari satu wilayah besar di mana sekte saya telah mempertaruhkan fondasinya. Misalnya, di wilayah gurun, Paviliun Surga Mending dapat dianggap sebagai salah satu cabang kami. Peri Yu Chen menjelaskan secara rinci. Bukankah kamu hanya mencoba mengikatnya ke sekte surga mendingmu karena kamu melihat potensinya? Penyihir itu menyela dan berbicara dengan nada mendominasi, apa yang bisa kalian berikan padanya? Jika Shi Hao memasuki sekte pemutus langit saya, maka kami akan memancing sekte penyembuhan surga dari langit. Bahkan menjadikan Peri Yu Chen sebagai istrimu tidak akan menjadi masalah. Sekte pemutus langit bertentangan dengan langit dan bumi. Pada akhirnya, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Kamu tidak perlu jatuh pada bujukannya, kata Peri Yu Chen. Sekte Mending Surga, heh? Penyihir itu menggelengkan kepalanya dan kemudian menjadi lebih agresif. Dia berkata kepada Shi Hao, jika kamu pergi bersamanya, kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun, sementara jika kamu ikut denganku, bahkan dia bisa menjadi milikmu. Jelas opsi mana yang lebih baik. Tidak ada alasan bagimu untuk ragu. Kamu, wajah Peri Yu Chen menjadi lebih dingin. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa tetapi mulai berpikir. Sepertinya dia telah dilihat sebagai seseorang yang penting oleh kedua sekte, tetapi itu juga sangat berbahaya. Ini hanya situasi di permukaan, tetapi jika dia harus pergi dengan kedua sisi, kemungkinan besar dia akan menghadapi pembantaian kejam di sisi lain. Sekte pemutus langit, sekte mending surga, jelas hanya dari pandangan bahwa keduanya saling bertentangan. Mereka berdua adalah sekte tertinggi, dan doktrin serta ajaran mereka adalah yang paling menakutkan. Bisakah aku menjadi Raja Iblis dan penguasa surgawi? Shi Hao sangat berkulit tebal saat dia bertanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.